Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda Cahaya Ramadan kali ini dengan tema Bulan Pembersihan Jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukanlah hanya sekedar bulan biasa dalam kalender Islam, melainkan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi setiap muslim untuk memperbaiki dirinya, mensucikan hati dan memperbanyak amal soleh. Ramadan mengajarkan kita tentang makna sejati dari ketakwaan, kesabaran serta keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya bagi umat muslim yang berpuasa, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan pun dibelenggu. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali disibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang membuat kita lupa akan hakikat kehidupan ini sebenarnya. Hati kita menjadi keras karena dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah memberikan kita Ramadan sebagai bulan untuk membersihkan jiwa kita dari segala noda dan kotoran ataupun dosa yang melekat pada diri kita. Pembersihan jiwa dalam bulan Ramadan tidak hanya terjadi melalui puasa saja, tapi juga melalui amal-amal ibadah lain yang kita perbuat, seperti halnya kita sholat tarawih, kemudian tilawah Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah diri bagi kita. Coba kita renungkan lagi perjalanan hidup kita dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini mari kita renungkan bagaimana Ramadan ini bisa menjadi sarana penyucian jiwa bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sarana yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu puasa sebagai sarana pembersihan jiwa. Puasa ini bukan hanya menahan lapar dan menahan dahaga kita semata. Puasa juga menahan hawa nafsu dan segala hal yang bisa merusak kesucian hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa tujuan utama dari puasa adalah membentuk kepribadian kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menahan diri dari rasa lapar, menahan diri dari dahaga, kemudian kita menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa kita, kita juga bisa belajar untuk mengendalikan amarah, menghindari perbuatan maksiat, serta meningkatkan ibadah dan kebaikan-kebaikan kita pada bulan Ramadan ini. Dengan begitu, hati dan jiwa kita menjadi lebih bersih dari dosa-dosa yang mengotori jiwa kita ini. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita arti kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menahan lapar dan menahan dahaga, kita merasa
merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara kita di luar sana yang kurang beruntung dan seringkali kekurangan makanan. Hal ini menumbuhkan rasa empati kita dalam diri kita dan membuat kita lebih menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Puasa juga memiliki manfaat yang sangat besar dalam membentuk disiplin diri kita sebetulnya. Dalam menjalankan ibadah ini kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti contohnya waktu sahur. Ketika waktu sahur sudah tiba, otomatis kita menahan seluruh sesuatu yang bisa membatalkan amal ibadah puasa kita sampai ketika waktunya kita berbuka, serta menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita ini. Hal ini melatih kita untuk lebih bertanggung jawab sebetulnya. Jadi kita bertanggung jawab atas diri kita, bagaimana diri kita bisa menjaga segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa kita dan juga meningkatkan kesadaran spiritual kita sebetulnya, kawan-kawan. Tidak hanya itu, tapi puasa juga membantu membersihkan tubuh kita secara fisik dengan mengatur pola makan kita, membatasi hal-hal yang kita konsumsi. Tubuh ini memiliki kesempatan untuk melakukan yang namanya detoksifikasi alami. Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya potongannya yaitu sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Jadi dengan kita berpuasa, raga, tubuh dan jiwa kita ini secara fisik juga akan lebih sehat sebetulnya. Bukan malah ketika kita berpuasa merusak raga dan tubuh kita, malah menjadi kita lebih sehat. Oleh karena itu, selain ibadah mendekatkan diri kepada Allah, puasa tentu juga memberikan manfaat yang lebih dan sangat luar biasa terhadap kesehatan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu salat dan tilawah Al-Qur'an sebagai pembersihan jiwa juga. Selain puasa tadi, ada ibadah yang khusus kita lakukan pada bulan Ramadan ini, yang mana salat tarawih. Salat tarawih yang kita lakukan pada setiap malam setelah sholat isya. Kemudian juga membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Al-Quran sendiri seperti yang kita ketahui bahwasanya diturunkan juga pada bulan Ramadan. Jadi sangat indah dan sangat-sangat luar biasa ketika kita melakukan dua hal ini dalam bulan Ramadan. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang ketiga yang bisa kita lakukan ada yang namanya sedekah dan perbuatan baik sebagai penyucian jiwa kita. Oke. Ramadan juga merupakan bulan berbagi sebetulnya. Banyak orang-orang yang berbagi pada bulan Ramadan, berbagi berbuka dan lain sebagainya macamnya. Rasulullah bersabda, as-shaddaqatu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Untuk itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan peluang untuk membersihkan jiwa kita. Melalui puasa, kita belajar menahan diri dan meningkatkan ketakwaan. Melalui sholat dan membaca Al-Quran, bisa membersihkan jiwa, menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan melalui sedekah kita berbuat baik untuk membersihkan jiwa dan diri kita dari sifat buruk yang mengotori hati kita. Saya Alfi Syukri, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.